Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkula Asafik selaku ketua kelompok dari kelompok 1. Dadah. Kelompok 2. Perkenalkan nama dulu, Bos. Oh, saya Srianti. Kamu? Saya Najwa. Najwa. Oke. Selamat datang ya. Di sini kami menjual mengenai sifat dasar nafsu syahwat dan gadab. Kalian mau bertanya tentang apa itu? Oh, dilihat-lihat dulu ya. Tapi pakbal banget kalau nggak beli. Dan dadah saya di sini kan. Apa yang mau dibeli, yang mau dijelaskan. Jadi tak apa ya? Sudah pikolanya dan yang lain. Kan ini nafsu syahwat, amarah atau gadab itu nafsu syahwat yang tidak membeda-bedakan hal baik ataupun buruk. Emang seperti apa itu hal-hal baiknya sama hal buruknya? Nafsu syahwat. Iya. Oh, contohnya nafsu syahwat itu kalau hal-hal baiknya apa, Rasya? Kalau hal nafsu syahwat adalah hal baik itu kayak oke berpuasa begitu. Bernafsu untuk melakukan sebuah puasa kayak Bernafsu dalam melakukan sesuatu hal yang baik. Contoh berpuasa, nafsu untuk berpuasa. Contoh nafsu yang kayak mendatangkan
hal-hal baik. Baik. Contoh, nih dan nafsu makan, hal baiknya turun berat badanmu dan kau pede. Begitu. Contoh, itu nafsu syahwat yang baik. Nafsu syahwat yang tidak baik itu ya seperti kayak marah, terus kayak nafsu syahwat nafsu syahwat yang kayak nafsu syahwat berzina. Ya, begitu. Itu kayak satu hal contoh yang tidak nilai baik. nafsu syahwat yang baik dan buruk. Jadi maksudnya ini nafsu syahwat yang baik itu mau berpuasa dan nafsu dimakan jati yang baik itu turun berat badan. Kalau hal Itu salah satu contoh ya. Hal buruknya itu seperti marah, hawa nafsu. Kayak berzina juga itulah. Berzina itu salah satu beberapa contoh mengenai nafsu syahwat. Kalau contoh nafsu syahwat, musawalah. Apa nih pengertian nama musawalah? Ada tuh yang bisa membedakan antara hal yang baik dan buruk, tetapi masih mencakup adukan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oh, ya begitu. Contohnya Yang kedua, pertanyaan apa saudara? Jadi saya membaca ini yang perhatian dan sifat dan yes. sosial dan negara. Sudah aku baca ini. Sudah dipahami semua ini. Sudah ada kata ini beringas sampai jadi masalah Beringas. beringas itu tuh seperti kayak orang yang tidak terkendali, kayak tidak terkendali. Orang yang kurang kendali. Ya. Tak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya. Ya. Dan tak bisa mengendalikan dirinya untuk melakukan hal-hal buruk. Itu adalah pertanyaan beringas. Beringas. Jadi beringas itu berarti bisa kendalikan dirinya. Ya. Kayak hilang kendali. Hilang Kayak kendali, selalu Mila. mau ke hal-hal yang buruk Buruk. lah. Bukan ke hal-hal yang baik. Makanya harus ditentukan perbedaan antara nafsu syahwat baik dan nafsu syahwat buruk. Baik, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau bertanya, supaya nanti kita. Ya. Oke, jadi sudah bertanya dan jawab video akan dari kelompok 1. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Yang Bagaimana? mohon perkenalkan nama dulu saudara. Saya Ahmad Narzidan dari kelompok 4 ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana seseorang cara mengendalikan marah dan gadab. Nah, jadi tuh caranya itu orang untuk mencegah amarah atau gadab. Ya, mengendalikan amarah atau gadab itu adalah dengan cara melatih kesabaran. Terus bertutur kata yang lembut dan tidak terburu-buru dalam melakukan segala hal. Itu cara mengendalikan gadab. Saya. Karena perilaku marah sama gadab itu adalah perilaku akhlak tercela, senjata buruk bagi kehidupan kita ataupun Ya. diri pribadi ataupun masyarakat. Dengan amarah itu tuh juga bisa kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kayak marah ke sama orang tuh baru pendam itu amarah sampai dalam di hati itu baru kayak ada perasaan untuk membunuh itu orang yang kok. Nah, perilaku marah juga itu bisa menyebabkan dengki terhadap orang lain. Makanya kita perlu mengendalikan sikap marah. Itulah tadi penjelasannya mengenai sikap marah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Hai teman, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswarat Hari, biasa dipanggil Aswar. Dan saya dari kelompok 4 ingin bertanya tentang bagaimana sih cara seseorang untuk menghidupkan nafsu syahwatnya. Oh, jadi saudara ini bertanya mengenai cara menundukkan nafsu syahwat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minjahul Abidin dijelaskan bahwa ada 3 cara menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama dengan cara menekan syahwat dan keimanannya. Diibaratkan ada seekor hewan yang apabila dikurangi porsi makannya, dia akan tunduk atau jinak kepada pemiliknya. Terus yang kedua dengan cara menambah ibadahnya. Maksudnya ibaratkan ada seekor hewan ini, dia itu ingin cara menundukkan dia itu dengan cara ya kita kurangi porsi makan, habis itu dia pasti akan tunduk. Terus yang ketiga itu dengan cara memohon pertolongan kepada Allah. Allah kan, jadi kita itu harus berdoa kepada Allah dengan semoga Allah itu menundukkan nafsu syahwat kepada kita supaya hal-hal buruk tidak terjadi kepada kita. Terus ada pun beberapa cara lainnya dengan cara
melakukan hal-hal baik, yaitu dengan cara berpuasa, beristighfar, ada juga dengan cara bergaul dengan orang-orang soleh. Ada banyak sekali cara menghidupkan nafsu syahwat dan itu diantaranya. Apakah saudara mengerti? Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang itu tadi mengenai pengertiannya kan itu saja terbagi dua, apa pengertiannya? Saja'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama saja'ah harbiah dan saja'ah nafsiyah. Kalau saja'ah harbiah itu saja'ah yang tampak seperti kayak keberanian dalam perang, kayak keberanian menghadapi peran. Terus kalau saja'ah nafsiyah itu keberanian yang membahayakan atau di luar medan perang. Sama yang kurang ku mengerti itu kan mengenai iffah. Bagaimana contohnya itu iffah? Bentuk-bentuknya atau contoh-contohnya? Oh, bentuk-bentuk iffah itu yang pertama menjaga kehormatan diri dalam hubungan seksual, yang kedua menjaga kehormatan diri dalam hubungan keluarga, dan yang terakhir itu menjaga kehormatan diri dengan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Halo Sobat Mansa, kami dari kelompok 1 akan berkunjung ke kelompok 3. Ya, ayo. Jadi materi yang kami bawa mengenai mewaspadai akhlak tercela ya, di taman stunting dan diskriminasi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh saudara kita sebelumnya mengenai dampak negatif dari diskriminasi, salah satunya itu memicu munculnya disparianisme. Nah, pertanyaan saya adalah Seksualisme. pertanyaan saya adalah sektarianisme itu pengertiannya apa? Karena seperti yang dijelaskan di materi itu tidak ada, hanya mengatakan munculnya memicu munculnya sektarianisme, tidak menjelaskan mengenai maksud dan makna dari kata tersebut. Jadi seksualisme adalah kebencian yang muncul antara pemimpin satu kelompok. Suatu kelompok ya, berarti bagaimana kesimpulanmu mengenai materi ini? Kita harus mewaspadai alat berjalan nanti sama saling berdiskriminasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa perwakilan dari kelompok 1. Saya Andi Nurzatul Haq. Nah, kami akan bertanya kepada kelompok 4. Baik. Assalamualaikum teman-teman sekalian, kami di sini ingin berkunjung menanyakan tentang hal-hal yang kami tidak mengerti. Menurut saya dari poster yang kalian bikin itu ada beberapa hal materi yang penting yang kalian tidak masukkan. Oh iya. Dan teman saya sudah membaca sedikit materi tentang kalian. Ada beberapa hal yang dia tidak mengerti. Apa? Tentang apa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu tentang hukum-hukum membesuk orang sakit. Nah, kami bertanya mengenai apa saja hukum membesuk orang sakit. Hukumnya itu fardu kifayah, yang berarti kalau misalkan belum ada yang menjenguk itu menjadi kewajiban kita. Tapi kalau misalkan sudah ada yang menjenguk itu sudah bukan kewajiban kita. Oh, oke, baik. Terima kasih. Terus ada pun beberapa hal lagi yang akan kami tanyakan, yaitu yang kedua apa? Yang ada menjenguk orang sakit. Nah, Baik, saya akan menjelaskan adab-adab ketika menjenguk orang sakit. Yang pertama, memperhatikan waktu kedatangan. Yang kedua, hindari mengkritisi kondisi fisiknya. Yang ketiga, menghindari membahas penyakit bila orang sakit tidak bercerita. Yang keempat, memperhatikan jumlah kedatangan dalam menjenguk. Yang kelima, batasi waktu membesuk. Nah, itulah tadi adab-adab membesuk orang sakit. Baik, terima kasih. baik, terima kasih kepada saudara-saudara dari kelompok 4 karena telah menjelaskan kepada kami mengenai apa saja etika dan hukumnya. Terima kasih. Oke, dalam Imam Al-Ghazali ada 3 cara mengendalikan hawa nafsu yang dianjurkan para ulama.
Tolong sebutkan tiga cara mengendalikan hawa nafsu. Oke, yang pertama itu mengekang syahwat dan keimanan. Jadi bagaikan ibarat hewan yang ditahan makannya, dia itu tidak dapat dikendalikan. Beginilah. Hewan itu bisa jinak kalau kita sering memberikan makanan. Itu hewan bisa jinak. Jadi kita dapat mengendalikan suatu nafsu syahwat ketika kita itu selalu memberikan diri kita hal-hal positif. Jadi memberikan kita hal-hal positif, jadi otomatis kita terbawa ke hal-hal positif itu, sehingga kita bisa mengatur diri kita, menjinakkan diri kita pada nafsu syahwat. Begitu yang pertama. Terus yang kedua, menambah beban ibadah. Sebab apa tuh? Sebab kedelai. Contohnya itu begini, menambah beban ibadah. Karena untuk menghilangkan nafsu syahwat di dalam diri kita tuh harus lebih banyak beribadah. Kayak berdoa, beristighfar, sholat, harus memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ini nafsu syahwat bisa kita kendalikan. Terus yang ketiga itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu menjinakkan nafsu syahwat dalam diri kita. Terima kasih. Iya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya ini pertanyaan orang kedua dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Oke, silakan boleh lihat-lihat dulu apa yang perlu dilihat, apa yang tidak dimengerti bisa dilihat-lihat dulu. Oh langsung ya, basa-basi ya. Oke, silakan. Bagaimana cara mengendalikan amarah? Oh, cara mengendalikan amarah. Oke, silakan. Jadi cara untuk mengendalikan amarah atau ghadab itu antara lain dengan cara melatih kesabaran, lemah lembut, dan bertutur kata yang baik. Terus tidak terburu-buru dalam melakukan segala hal. Jadi sedikit tambahan. Jadi dalam kita itu mengendalikan marah, kita tuh lebih banyak juga sholat, terus lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian itu dari kami. Halo teman-teman, jadi hari ini adalah kegiatan filosofi kedua. Saya dari kelompok 1 akan mengunjungi kelompok 3. Jadi saya mau bertanya mengenai apa ciri-ciri orang licik. Ciri orang licik. Ciri-ciri orang licik itu selalu merasa resah dan gelisah. Terus kemudian apa yang terjadi apabila kita licik terhadap diri sendiri? Kenapa? Apa yang terjadi apabila kita licik terhadap diri sendiri? Biasanya kehidupannya jauh dari keberkahan, kemudian hidupnya dipenuhi dengan fitnah dan ancaman. Oke. Yaitu sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi di dalam materi ini ada terdapat hukumnya menjenguk orang sakit. Dan mau tahu apa hukumnya itu menjenguk orang sakit? Hukumnya menjenguk orang sakit itu fardu kifayah, di mana kalau misalkan belum ada yang menjenguk orang sakit ini, wajib bagi kita untuk menjenguknya. Tetapi jika misalkan ada yang sudah ada yang menjenguknya, sudah tidak wajib untuk kita menjenguknya. Coba Anda berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adab menjenguk orang sakit dalam hukum fardu kifayah. Contohnya, misalkan saya sakit, terus melihat tetangga saya, tapi misalkan Nisa sudah menjenguk saya di rumah sakit, berarti kamu sudah tidak wajib untuk menjenguk saya di rumah sakit. Oh, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan dua hal, yaitu hal-hal yang ingin saya kritik dari kelompok 4 dan hal-hal kelebihan dari kelompok kami. Yang pertama saya akan memberikan kritik kepada kelompok 4, di mana di dalam kelompok 4 menurut kami proses pelayanannya itu kurang bagus dikarenakan kekompakannya itu tidak ada di
kelompok 4, di mana hanya satu orang yang melayani kami sehingga kami tidak dapat menangkap apa yang disampaikan. Yang kedua, kritikan kami terhadap posternya, di mana posternya itu terlihat tidak begitu menarik sehingga kita para penanya yang datang, para pembeli yang datang ke kelompok 4 begitu tidak ada semangat untuk memberikan pertanyaan karena dilihat dari segi posternya saja itu kurang menarik dan apalagi isinya juga tidak terlalu isinya juga hanya menjelaskan secara singkat dan menurut kami banyak hal yang masih urgent untuk dimasukkan di dalam poster tersebut dari adab menjawab orang sakit. Yang ketiga adalah mungkin itu kritikan dari kami dan saran dari kami dari kelompok 4 yaitu mungkin kelompok 4 dapat memberikan motivasi kepada temannya untuk bekerja sama sehingga tidak kesusahan dalam kelompoknya. Yang kedua, kami memberi saran untuk memperbaiki posternya untuk lebih menarik dan kelebihan dari kelompok kami yaitu satu, pelayanannya yang sangat bagus dan sangat menarik dan juga poster kami sangat indah dan sangat cantik dan juga yang ketiga adalah orang-orang yang ada di dalam kelompok kami begitu semangat untuk belajar dan itu adalah kelebihan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritiknya itu karena terlalu polos saja. Mungkin sarannya itu mungkin masih bisa ditambah lagi gambar-gambar sedikit di tengahnya. Biarkan di sampingnya sudah penuh tapi di tengahnya kayak masih agak kosong. Dari kami untuk kelompok 3 itu tulisannya terlalu kecil dan susah untuk dibaca. Sarannya mohon dipertebal tulisannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengkritik poster dari kelompok 1. Kalau menurut saya toh posternya terlalu banyak gambar-gambar yang tidak masuk di materinya seperti ada payungnya, ada udangnya, ada pisangnya kan tidak masuk di materinya. Jadi terlalu rame. Tapi kalau kritik tentang pelayanannya tuh cukup bagus, sangat bagus toh, bagus sekali. Ya.